Andai kata seluruh alam dunia tidak memiliki akal, tetap Allah wahdaniyat. Andai kata seluruh alam dunia tidak ada yang percaya bahwa Allah itu wahdaniyat, Allahnya tetap wahdaniyat. Walaupun makhluk tidak ada yang beriman bahwa Allah tersifat wahdaniyat, tetap Allah tersifat wahdaniyat. Walaupun Rasul tidak diturunkan, andai kata semua makhluk ada, lalu Allah tidak menurunkan Rasul, tidak ada Rasul, sehingga semua makhluk itu tidak ada yang tahu bahwa Allah itu wahdaniyat, tetapi Allah mah tetap wahdaniyat, meskipun semuanya nggak pada tahu. Paham ya? Walaupun tidak ada alam dunia, buktinya Allah wahdaniyat itu kan ada alam dunia, ada langit. Kalau Allahnya tidak wahdaniyat, tidak satu banyak, nggak mungkin ada langit, nggak mungkin ada bumi, sebab kerjanya bertengkar melulu. Kayak DPR misalkan. Karena ada langit, ada bumi, maka tersifat wahdaniyat. Nah, bukan begitu. Andai kata alam dunia, langit, bumi sudah tidak ada, Allah mah tetap wahdaniyat. Maka itu tetap Allah wahdaniyat, wajib hukumnya Allah tersifati wahdaniyat. Nah, kesel ya? Wajib sih, tenang aja. Allah wujud hakiki. Allah itu wujud hakiki yang tersifati dengan sifat wahdaniyat, yaitu dauhan Allah. Allah juga berkata dalam Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 91, Subhanallahi amma yasifun, subhana maha luhur atau maha jauh, Subhanallah Gusti Allah amma yasifun, dari sifat kaum musyrikin. Kenapa turun ayat yang seperti ini? Allah jauh dari sifatnya kaum musyrikin. Musyrikin itu kan punya sifat-sifat jelek. Allah itu jauh dari sifat kaum musyrikin. Kenapa? Sebab Allah ditekankan atau diyakini oleh kaum Khawarij dan ditekankan oleh kaum musyrikin, yaitu Allah itu hakikinya Allah itu bukan Allah. Jadi gini, orang musyrikin meyakini Allah itu ada. Kaum Khawarij meyakini Allah itu ada. Tetapi ini bertentangan dengan sifat wahdaniyat. Nabi Isa mengaku ada Allah, tapi Nabi Isa katanya Tuhan. Punya bapak. Oh, berarti kalau punya bapak berarti sama dengan kita. Kang Mustafa aja punya bapak. Nabi malah tidak tahu ibunya. Tuh kan, berarti kan sama dengan makhluk. Kalau sama dengan makhluk, berarti nggak mungkin. Gitu. Nah, kaum Khawarij, kaum musyrikin itu punya keyakinan seperti itu, bahwa keyakinan mereka percaya pada Tuhan, pada Allah, tetapi dia tidak sesuai dengan wahdaniyat. Dia mah sama dengan makhluk. Gitu. Ucapan al-wahdaniyat menurut bahasa satu Allah, bahasanya sih begitu. Tapi yang dimaksud di sini tidak ada bilangannya, tidak terkurung oleh bilangan. Satu bukan sepertiga dari yang tiga. Satunya Allah bukan hasil dari merangkapkan dari juz. Kayak yang tadi, satunya Allah itu bukan tersusun dari yang tiga. Kita dikatakan manusia karena ada kepalanya, ada perutnya, ada kakinya, baru dikatakan satu orang manusia. Kalau Allah tidak ada begitu, tidak ada atas, bawah, tengah. Pokoknya satu aja. Gitu ya. Kita tetap kepala, perut, kaki, baru jadi manusia. Kalau kepala aja nggak ada ininya, bukan manusia, itu kepala aja. Ada juga yang lahir begitu, Pak? Hah? Tadi ada juga yang lahir begitu. Iya, tapi kan namanya kepala doang. Kepala dua gitu. Iya. Gitu. Allah juga menurunkan itu sebab wahdaniyat, itu sebab wahdaniyat salabiyah. Kamu tasil dari dan kamun fasil. Jadi sifat wahdaniyat itu ada kamun fasil, ada kamutasil. Bagaimana kamutasil? Kamutasil itu banyak, munfasil itu tunggal. Contoh begini. Kok aneh sih? Sifat Allah katanya munfasil, katanya mutasil, tapi dua-duanya ada. Nih harus jeli. Munfasil
Mutasil artinya banyak, munfasil artinya tunggal. Contoh, munfasil, Allah mendengar. Allah mendengar. Allahnya cuma satu. Allah cuma satu. Allah mendengar. Tapi munfasilnya bagaimana? Tapi Allah mendengarkan. Yang munfasilnya yang banyaknya itu yang didengarkannya. Contohnya gini deh. Allah mendengar, cuma satu Allah. Tetapi ketika menghadapkan berdoa, ya Allah, cepatin aku jodohnya. Allah mendengar. Allah mendengar, langsung diijabah. Kamu langsung berdoa lagi, ya Allah, kenapa aku bikin target 800 sehari? Misalkan. Allah dengarkan. Allah dengarkan. Tuh. Jadi maksud itu juga sifat Allah. Sifat Allah banyak itu mah yang apa? Yang didengarkannya. Kamu langsung doanya didengarkan, kamu didoakan, kamu hebat didoakan, Pak Dudung didoakan. Semua doanya mereka itu didengarkan oleh Allah. Nah, berarti itu ke salah satu sifat Allah yang mutasil, yang banyak sifat Allah yang mendengarkan dari semuanya. Kalau yang mutasil, Allah mendengar ya cuma satu. Ya, itu mutasil cuma satu. Gitu. Allah mendengar semua, jangankan kita semut berdoa. Allah mendengarkan. Paham ya? Wahdaniyat Allah ada 5 arti. Wahdaniyat Allah itu ada 5 arti. Ada 5 maksud. Apa? Satunya Allah atau wahdaniyatnya Allah yang pertama. Yang pertama satunya Allah atau wahdaniyatnya Allah tidak 2 atau lebih. Tidak 2 atau lebih. Contohnya, nah, sekali lagi nih. Satunya Allah itu tidak 2 atau lebih, satu tapi satu. Satu tapi tidak bisa dipotong-potong, tidak bisa dimutilasi. Pisang. Ini pisang nih. Satu kan? Kita potong jadi 2. Tuh, berarti satunya makhluk itu bisa jadi 2. Bisa jadi 3. Bisa jadi 4 dan bisa jadi berapapun itu. Cuma kalau Allah satu, tapi satunya Allah tidak bisa dipecah-pecah, tidak bisa dipotong-potong, tidak bisa dimutilasi. Paham ya? Oh, itu yang pertama. Yang kedua, wahdaniyatnya Allah bukan dapat merangkapkan dari bagian yang banyak. Bagian yang banyak, contohnya ya tadi sepeda. Ya tadi sepeda udah bahas tadi. Yang ketiga, wahdaniyat yang ketiga, wahdaniyat yang kedua itu yang merangkapkan dari berbagai macam yang banyak. Ini namanya salabiyah fi dzati kamutasil. Artinya zat Allah itu bilangan yang rapat. Maksudnya itu kayak pisang tadi. Pisang bisa dibagi menjadi 2, 3, 4. Allah tidak ada. Satunya Allah, ya udah satu, tidak bisa dibagi-bagi. Yang ketiga, wahdaniyat, arti wahdaniyat yang ketiga, tidak ada selain dari Allah yang mempunyai sifat seperti sifatnya. Ini bagian dari yang ketiga. Allah mempunyai sifat bisa menciptakan langit. Tidak ada selain Allah yang bisa menciptakan langit. Nah, ini berarti pembahasannya kayak tadi. Allah menciptakan bumi, tidak ada yang bisa menciptakan bumi. Nah, ini wahdaniyatnya Allah itu satunya. Ini tidak ada yang bisa menyerupai Allah. Ini namanya wahdaniyat fi sifati salbiyah kamun fasil. Artinya wahdaniyat Allah yang ada bilangan sifat di luar, adanya bilangan sifat di luar Allah yang seperti sifatnya, yaitu tadi tidak ada yang bisa menciptakan langit selain Allah. Ya. Allah mendengar. Allah yang tadi masih pembahasan supaya jelas jadi bolak-balik. Allah mendengar, makhluk mendengar, kata-kata sama dalam Al-Quran dalam manapun. Allah mendengar, makhluk mendengar, sama kan? Mendengar, sama-sama mendengar. Nah, menurut yang begini ini tidak membatalkan keimanan manusia, orang muslim, meskipun sama kata-katanya. Allah mendengar, makhluk mendengar, tapi itu beda. Tidak ada titik persamaan antara makhluk dan Allah. Kalau Kang Abdul mendengar, paling sampai situ. Kalau Allah mendengar, semut Allah tahu mendengar. Tanggung pun tahu. Allah melihat,
Kang Arman melihat paling sampai tembok situ, nggak bisa lagi kan sebelah sana ada apa? Pak Baryo. Sebelah sana nggak tahu kan ada yang mandi.